Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah karamah yang kedua yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati. Ditunjuk Nabi Khidir menjadi mursyid Syekh Magulung Sakti. Kesaktian Syekh Magulung Sakti begitu terkenal di kalangan ulama, terutama tentang kehebatannya di medan perang yang sekali kibas rambutnya dapat melumpuhkan musuh-musuhnya. Siapapun musuhnya yang bertemu dengannya di medan perang tidak akan pernah kembali. Anehnya, ketika berperang, ia tidak menggunakan senjata seperti sebahagian besar panglima perang yang memiliki senjata andalan. Namun hal itu tidak berlaku terhadapnya. Ia hanya mengandalkan rambutnya yang panjang itu. Selain badannya yang kekar, kehebatannya dalam olah kanuragan membuat ciut musuh. Rambut Syekh Magulung Sakti yang panjang bukan tanpa alasan, itu karena rambutnya yang tidak dapat dipotong. Semenjak kecil rambutnya tidak dapat dipotong dan siapapun tidak bisa memotongnya. Selain kelebihannya itu, beliau juga ahli dalam bidang ilmu batin ataupun sufi. Ketenarannya di bidang tersebut membuat para ulama fikih menganggapnya tidak pantas menjadi panutan, apalagi sangat didambakan di kalangan ulama yang belajar kepadanya. Alasan ulama fikih cenderung melihat penampilan luarnya saja. Sedemikian banyak ulama yang Syekh Magulung Sakti datangi untuk memotong rambutnya yang semakin memanjang. Ketika rambutnya bisa terpotong, ia akan berguru kepadanya. Dan itulah nazar ketika ia menemukan orang ataupun ulama yang mampu memotong rambutnya. Tidak ada satupun dari ulama yang ia datangi dapat memotong rambutnya. Nazar itu tentu tidak main-main, mengingat ia benar-benar ingin memotong rambutnya. Usahanya gagal, ia merasa usahanya sia-sia. Oleh karenanya, ia membiarkan rambutnya memanjang. Sampai tua pun, sekitar umur 40 tahun, rambutnya itu tidak dapat dipotong. Pada perjalanannya yang semakin tua, Syekh Magulung Sakti bertemu salah satu orang di Balian yang dikenal dengan sebutan Nabi Khidir. Ia menyarankan agar dirinya harus mencari mursyid yang dapat membimbingnya menjadi manusia sempurna. Saran itu diindahkannya, yang kemudian meninggalkan kehidupannya sebagai panglima perang dan ulama yang dinantikan oleh murid-muridnya. Namun tekad itu sudah bulat, semua yang menjadi miliknya harus ditinggalkan guna menuju kehidupan yang lebih sempurna dari sebelumnya. Ketenaran hanya liku kehidupan yang pasang surut. Berbekal seadanya agar tidak jenuh di jalan, Syekh Magulung Sakti membawa beberapa kitab. Ia mulai mencari ulama dari satu ke yang lainnya. Dan anehnya, setiap bertemu dengan para ulama ataupun para kekasih Allah, ia mendengar sebuah pernyataan yang hampir sama bahwa merekalah yang seharusnya berguru kepadanya. Syekh Magulung Sakti bingung bukan kepalang. Pasalnya, sudah banyak ulama yang ia temui dan tidak satupun yang dapat memberikan jawaban pasti. Bahkan ia sangat kecewa dengan jawaban beserta pernyataan mereka yang menurutnya cenderung melebih-lebihkannya. Dan sungguh perasaannya gundah gulana. Bahkan terbesit dalam pikirannya bahwa ia harus pulang menemui murid-muridnya. Namun ia tidak ingin lagi mengabdikan dirinya kepada kerajaan. Boleh jadi dengan mengajar mereka, ia akan mendapat petuah yang pernah disampaikan oleh Nabi Khidir beberapa tahun yang lalu. Syekh Magulung Sakti salah mengartikan petuah Nabi Khidir, atau memang ada orang yang dapat mengantarkan dirinya menemukan sebuah kehidupan sempurna. Pertanyaan saling berseberangan menikam jalan pikirannya. Kekacauan pikir dan perasaan yang tidak menentu menjadi satu, seolah tidak ada jalan lain yang dapat memberikan petunjuk yang sesungguhnya kepada dirinya. Lantaran karena sudah terucap dan niat awal sudah bermuara pada pencarian, mau tidak mau ia harus melakukannya demi sebuah kehidupan yang sebenarnya hidup. Kekuatan itu muncul lagi dalam dirinya, hingga ia bertemu dengan orang di perbatasan Sungai Selat Malaka. Orang itu membuat dirinya bertambah semangat untuk terus melanjutkan perjalanan yang sudah terlanjur. Hendak apa Kisanak bingung, tiba-tiba orang berpakaian serba putih menyapanya. Betapa kaget Syekh Magulung Sakti mendengar pernyataan dari seorang yang mengetahui bahwa ia sedang dilanda rasa bingung tersebut. "Maaf Kisanak, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Syekh Magulung Sakti balik. "Barangkali iya dan barangkali tidak,"
Namaku Resi Purba Sang Hyang Dursasana Prabu Kalasangkala, jawab orang berpakaian serba putih itu. Namaku Syam Arifin, jawab Syekh Magulung Sakti. Kenapa kamu kelihatan bingung? Seperti ada yang kamu cari. Orang serba putih itu kembali bertanya. Benar, sudah lama saya berjalan untuk bertemu seseorang yang dapat mengantarkan diriku kepada kehidupan yang sempurna, jawab Syekh Magulung Sakti. Sang Resi tertawa terbahak-bahak dan membuat Syekh Magulung Sakti kebingungan. Padahal menurutnya tidak ada yang lucu dari pernyataannya. Pergilah ke Pulau Jawa, carilah orang yang akan membawa kebajikan dari seluruh wali, titah orang serba putih tersebut. Siapakah itu Kisana? Tanya Syekh Magulung Sakti bingung. Di antara rasa penasaran yang menggunung, Resi itu meninggalkan Syekh Magulung Sakti sendirian dengan pertanyaan yang menggantung. Syekh Magulung Sakti tidak membuang-buang waktu lagi. Syekh Magulung Sakti harus bertemu dengan orang yang menebarkan kebajikan tersebut. Ia bergegas cepat agar segera sampai di Pulau Jawa, dan itu artinya beliau menemukan setitik arah. Tepat malam Jumat Kliwon, Nabi Khidir datang lagi dan menyebut nama wali yang harus menjadi mursyidnya. Orang itu tiada lain adalah Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Setelah 5 tahun lamanya, Syekh Magulung Sakti berjalan mencari mursyid yang disarankan. Baru detik inilah Nabi Khidir memberikan jawaban yang pasti. Mengingat rasa yang pasang surut, Syekh Magulung Sakti tersenyum sembari mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk tentang wali yang menjadi mursyidnya. Kemudian Syekh Magulung Sakti berangkat menuju Cirebon guna menemui mursyid yang sudah ditunjuk oleh Nabi Khidir. Langkahnya mantap dan yakin bahwa ia akan segera bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Pada akhirnya, rambut Syekh Magulung Sakti dapat dipotong dan berguru dengan Sunan Gunung Jati melalui cobaan yang beruntun. Dan ternyata mencari sebuah ketenangan hidup membutuhkan waktu yang lama. Ternyata Sunan Gunung Jati tidak hanya sakti mandraguna, melainkan juga memiliki panorama diri yang mampu menembus langit-langit, sehingga harus membuat Syekh Magulung Sakti berguru kepadanya. Aura batin yang kuat mampu menembus lorong-lorong yang menjengkelkan. Kesaktian Syekh Magulung Sakti sirna pada saat berhadapan dengan Sunan Gunung Jati. Dan pertemuan Syekh Magulung Sakti dengan Sunan Gunung Jati merupakan keistimewaan yang luar biasa. Ia akan belajar banyak hal kepadanya, seperti yang disarankan oleh Nabi Khidir agar belajar menjadi orang yang sempurna guna kehidupan setelahnya. Dan ada lagi satu kisah tentang karamahnya Sunan Gunung Jati, yaitu menjadi dokter bedah. Pada suatu hari terjadilah perseteruan antara suami dan istri yang menggegerkan tetangga. Desas-desus yang berkembang, sang istri hamil tetapi tidak merasakan ada tanda-tanda kehamilan. "Aku yakin kamu sedang hamil," kata suaminya dengan nada keras. "Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada bukti nyata kalau aku sedang hamil. Haidku lancar, aku bekerja seperti biasa. Pokoknya aku tidak hamil," bantah sang istri. "Mana mungkin tidak ada bukti? Wong perutmu buncit seperti itu?" Sang suami sewot seraya memalingkan wajahnya keluar jendela. "Aku masih tidak yakin ini kandungan atau apa. Yang jelas aku tidak hamil," kata sang istri dan diikuti langkah masuk ke kamarnya. Ada salah satu yang menyarankan keduanya untuk datang ke Sunan Gunung Jati guna memeriksa dan membuktikan ada kehamilan ataupun tidak. Pasangan suami dan istri itu pun sepakat. Pada hari yang sudah disepakati, mereka berangkat. Sang suami terus mengomel bahwa istrinya sedang hamil. Perdebatan itu membuat beberapa orang keheranan. Persoalan keluarga kok diperdebatkan di jalan? Memang tidak ada tempat lain apa? Kata seseorang yang sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian pasangan suami dan istri itu sampai ke kediaman Sunan Gunung Jati. Mereka mengucapkan salam dan dijawab oleh Sunan Gunung Jati yang pada saat itu sedang berada di dalam. Keduanya dipersilahkan masuk. "Ada apa?" tanya Sunan Gunung Jati. "Begini Sunan,
istri saya sedang hamil, tetapi ia tidak mengakuinya. Ia ngotot kalau dirinya tidak hamil, padahal perutnya membesar seperti itu, terang sang suami. Bukan, ini penyakit. Begitulah ujaran Sunan Gunung Jati yang membuat suami dan istri itu kaget bukan kepalang. Ternyata anggapan sang suami selama ini salah yang menganggap sang istri hamil. Penyakit apakah yang diderita istrinya? Ujar sang suami di dalam batin. Lalu bagaimana solusinya, Sunan? Tanya sang suami kepada Sunan Gunung Jati. Aku akan mengobatinya. Semoga Allah memberikan kemudahan, jawab Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memejamkan mata dan membaca doa. Pada saat itu juga Sunan Gunung Jati dapat mengambil tumor yang dikira janin tersebut. Sang suami terbelalak melihat cara Sunan Gunung Jati mengobati penyakit istrinya itu. Biografi strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan beberapa kisah karamah yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.